Kita semua mengenal keris. Keris adalah warisan budaya Nusantara dan Melayu, sehingga keris tidak identik dengan budaya Jawa saja. Keris lazim pula dipakai oleh orang Riau, Bugis, dan Bali sebagai pelengkap busana mereka. Lebih jauh lagi, keris juga ditemukan dalam berbagai kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara lain, seperti di Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, Singapura, dan Thailand. Keris digunakan untuk mempertahankan diri, misal sewaktu berkelahi dan sebagai alat kebesaran di raja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan berbagai suku di Indonesia. Dan sebelum kita lanjut membahas tentang sejarah keris, silakan subscribe dulu channel Medsospedia, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. UNESCO dalam sidangnya di Paris 25 November 2005 telah menetapkan keris sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Keputusan besar ini memberi predikat sangat istimewa bagi keris Indonesia. Dana internasional pun mengalir masuk untuk kepentingan pelestarian keris. Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan keris. Banyak pendapat dan teori mengenai sejarah keris. Teori pertama dikemukakan oleh G.B. Gardner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapons pada tahun 1936. Gardner menganggap keris sebagai perkembangan lanjut dari jenis senjata tikam zaman prasejarah yang terbuat dari tulang ikan pari. Faktanya, keris kuno zaman purba memang berwujud sederhana menyerupai duri ikan pari yang lazim disebut keris betok. Namun pendapat ini belum sepenuhnya bisa diterima, mengingat perkembangan keris beserta pembuatannya berkembang di kawasan yang jauh dari pesisir, sehingga hubungan keris dengan ikan pari sedikit diragukan. Pendapat berikutnya berasal dari Griffith Wilkins, yakni keris merupakan penyederhanaan dari senjata tombak dan baru muncul pada sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15. Tombak lebih sulit dibawa sehingga mata tombak dilepas dan diberi alat pegang yang lebih pendek supaya mudah dibawa-bawa. Terlepas dari banyaknya pandangan dan teori tentang asal-usul keris, penelitian arkeolog menunjukkan bahwa keris telah dipakai oleh orang Jawa sejak abad 5 Masehi. Hal ini dibuktikan dari adanya relief-relief pada candi dan prasasti-prasasti yang ditemukan dan diperkirakan berasal dari abad tersebut. Dalam relief Candi Borobudur, tepatnya di bawah bagian tenggara, tergambar beberapa prajurit membawa senjata tajam yang menyerupai keris. Hal ini menunjukkan bahwa keris Jawa telah ada sejak zaman di mana candi-candi tersebut didirikan. Keris yang berasal dari Kepulauan Jawa dan keris purba telah digunakan antara abad ke-9 dan abad ke-14. Senjata ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bilahan, deder atau pegangan, dan warangka atau sarung. Keris sering dikaitkan dengan kuasa mistik oleh orang Jawa pada zaman dahulu. Seiring berpindahnya kekuasaan kerajaan ke Jawa Timur, tradisi pembuatan keris mengalami perkembangan yang signifikan. Pada zaman kerajaan-kerajaan seperti Kahuripan, Jenggala, Daha, dan Singosari, abad 10 hingga abad 13, keris-keris yang dihasilkan jauh lebih berkualitas daripada di masa Mataram kuno. Keris yang dibuat pada zaman Jenggala terkenal dengan kualitas besinya yang bagus dan penempaan pamornya yang prima. Saat ini keris tangguh Jenggala Singosari menjadi buruan para kolektor karena nilai artistiknya sangat tinggi. Ketika kerajaan terbesar muncul, yaitu Majapahit, kebudayaan keris pun tersebar ke seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Pada masa inilah diduga kebudayaan keris tersebar luas hingga ke kawasan yang sekarang ini disebut negeri jiran, seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Kamboja.
Pada tahap berikutnya, pembuatan keris mengalami masa keemasan, yaitu pada masa pecahnya Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Pada masa ini terjadi eksplorasi baru, beragam dapur dan pamor serta pernak-pernik keris menjadi sangat dominan. Di samping bentuknya yang lebih besar dari keris-keris masa sebelumnya, pemilihan kualitas bahan juga semakin selektif, baik bahan pamor maupun bahan untuk bilahannya. Sekalipun pada zaman ini keris mengalami puncak prestasinya, namun ada hal yang mulai hilang, yaitu peranan keris sebagai piandel atau senjata baik lahiriah maupun batiniah. Pada masa ini keris lebih diperuntukkan sebagai alat pelengkap seremonial, lambang jabatan maupun status sosial. Di kalangan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, keris dipakai untuk suatu perhelatan tertentu, misalnya pada upacara perkawinan. Keberadaan daya magis keris pusaka atau sering diistilahkan sebagai daya esoterik keris pusaka dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mungkin berada pada paparan ada dan tiada. Daya magis keris memang sulit untuk dibuktikan secara nyata, namun masyarakat memiliki reaksi tersendiri terhadap keberadaan hal yang sulit dibuktikan ini. Masyarakat menanggapi daya esoterik keris pusaka dengan berbagai macam reaksi, mulai dari takut, ngeri, penasaran, bahkan sampai antipati. Reaksi-reaksi inilah yang nampak nyata. Reaksi takut lazim muncul terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Rasa takut bisa mengarah pada sikap hati-hati, namun tak jarang rasa takut membuat orang menjauhi sesuatu. Daya magis keris telah menjadi bagian dari mitos-mitos sejarah yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Mulai dari cerita-cerita pewayangan, cerita-cerita ketoprak, lakon-lakon ludruk, sampai pada cerita-cerita silat klasik dan cerpen misteri, dan bahkan serial TV. Sejarah pun mencatat peranan daya magis keris dalam kehidupan tokoh-tokoh di dalamnya. Dalam Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830, sang pangeran dari Tegalrejo ini pun selalu membawa keris pusaka Kiai Carangmayit dengan cara diselipkan di pinggangnya. Bila keris tersebut menebarkan bau amis, maka pasukan Diponegoro bakal unggul dalam palagan. Namun bila tercium bau bunga melati dari keris itu, maka akan banyak jatuh korban di pihak pasukan Jawa. Tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan juga tidak ketinggalan menggunakan keris pusaka sebagai senjata andalan dalam melawan penjajah. Jenderal Besar Sudirman membawa atau menyengkelit keris pusaka di balik mantelnya. Dalam konteks ini, keris bukanlah senjata untuk menentang Belanda, melainkan sebagai artefak yang diyakini membuat orang yang menyandangnya menjadi lebih berani dan kelihatan lebih berwibawa. Masyarakat kota Surabaya sudah tidak asing lagi dengan potret hitam putih Bung Tomo atau Sutomo yang sedang membakar semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Dalam foto itu jelas terlihat Bung Tomo menyelipkan keris pusaka di bagian pinggangnya. Hal demikianlah yang menyebabkan keberadaan keris beserta kepercayaan akan daya magis di dalamnya melekat erat dan hidup di alam berpikir masyarakat. Sayangnya, sedikit sekali informasi faktual yang diperoleh lewat karya-karya mengenai keris pusaka. Dalam berbagai literatur yang ada, daya magis keris hanya lewat begitu saja. Nah, begitulah pembahasan kami tentang keris. Mengingat sejarah yang agung, kita sebagai penerus bangsa harus ikut menjaga dan melestarikan keris sebagai salah satu karya luhur para leluhur kita.